Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya, serta senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk selalu berjalan di atas tuntunan syariat agama yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah secara spesial di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam atau sebelumnya segala puja dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup bersama Ramadan. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati keindahan, kenikmatan, kelezatan iman, ubudiyah, ketaatan dan taqwa di dalam beribadah kepada Allah. Ini karunia, nikmat yang tentunya tidak akan bisa dibeli dengan dunia dan seisinya, yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang tulus hatinya, benar keimanannya, mulia ketakwaannya, dan bersungguh-sungguh dalam mengibadati Allah Sang Pencipta. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahira wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimuliakan untuk selalu berjalan di atas tuntunan hidup beliau, untuk berpegang teguh di atas atau berpegang teguh dengan sunnahnya dan selalu meneladani beliau dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Seorang muslim hendaklah bangga dan mulia dengan Islamnya, bahwa keislaman itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Keislaman itu adalah kejayaan yang sesungguhnya. Keislaman itu adalah kemajuan. Keislaman itu menuntut agar kita semua menjadi manusia yang selalu berbuat kebajikan, baik dalam urusan dunia apalagi urusan akhirat. Islam agama yang diridai Allah tabaraka wa ta'ala. Islam adalah agama yang tinggi, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengikutinya. Islam mengatur urusan dunia dan juga kehidupan kita dan akhirat kita. Segala kebaikan Islam tentu menyeru untuk melakukannya dan mengajak untuk terus menebarkannya. Dan segala kejahatan tentu Islam mengharamkannya dan menutup seluruh celah-celah yang akan menimbulkan hal itu. Islam datang litahqiqil masalih wa takfiriha wa dar'il mafasid wa taqliliha.
Islam datang untuk mewujudkan seluruh kebaikan dan memperbanyaknya, untuk mencegah dari seluruh kejahatan dan minimalisir kejahatan itu. Islam mengajak umatnya untuk selalu menjadi umat yang terdepan, umat yang maju di dalam pemikirannya, dalam pemahamannya, di dalam ibadahnya, ketaatannya, akhlaknya, dan dalam mengatur urusan dunia ini. Islam terus mengajak umatnya untuk melakukan eksperimen-eksperimen, penelitian, untuk terus mengembangkan kemampuan dunia mereka, menata dunia ini, dan untuk terus melakukan penelitian untuk mendapatkan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai disiplin ilmu, sains, teknologi, dalam dunia medis, bagaimana menata hidup ini dengan baik untuk kemaslahatan dan kemakmuran untuk peradaban dunia. Itu telah terbukti. Sejarah telah membuktikan tatkala kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya, bagaimana Allah berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan, mereka memimpin dunia berabad-abad. Bagaimana Cordoba, Andalus, ya. Bagaimana Islam menata. Muncul para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu. Dan mereka dalam urusan agama, urusan keilmuan agama, ya, gak diragukan. Maka terbukti. Maka oleh karena itu kita bangga dengan Islam. Kita bangga dengan Islam. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam agama yang tinggi, dan tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam dalam segala hal. Tapi permasalahan problem umat ini bukan di Islamnya, tapi mereka yang tidak menerapkan dan tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman, dan mereka yang tidak memahami hakikat keislamannya, sehingga hanya dibagikan sebagai simbol belaka. Islam tidak diterjemahkan dalam kehidupan yang real, dalam berpikir, dalam beramal, dalam kesungguhan beribadah, kesungguhan untuk bekerja, kesungguhan untuk terus melakukan hal-hal yang baik, ya, kesungguhan untuk menjadi manusia yang terdepan dalam berinteraksi, dalam kejujuran, dalam akhlak. Maka Islam segala-galanya. Maka apa yang kita ragukan tentang, ya, kemuliaan Islam ini, sehingga muncul pernyataan bahwa Islam ini tidak bisa berkembang, bahwa Islam kemunduran itu apabila mayoritas penduduknya Muslim itu tidak bisa maju. Tidak ada yang salah dengan Islam. Kita harus bangga dengan Islam kita. Oleh karena itu, ya, kekeliruan dalam mentarbiah, mendidik umat Islam, itulah sebenarnya yang menjadi, ya, bumerang, faktor utama, menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran itu. Tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan Islam, ya, bukan tatkala mereka berpegang teguh dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Karena Islam bukan agama yang kaku. Islam agama yang fleksibel, tapi tentunya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Islam yang memberikan kebebasan dalam berekspresi, ya, berinovasi dalam urusan dunia. Islam yang mendorong untuk terus melakukan, ya, penelitian, kemajuan,
mempersiapkan berbagai kekuatan. Inilah Islam. Itu hanya sekelumit tentang kemuliaan Islam. Maka Islam adalah agama yang harus kita junjung tinggi. Allah mengetahui bahwa akan muncul manusia di akhir zaman ini akan sampai kepada tingkat keilmuan dalam sains dan teknologi. Apa yang perkembangan atau kemajuan dunia ini. Tapi Allah mengetahui bahwa Islam itu yang terdepan. Maka Allah turunkan syariat, Allah sempurnakan. Tapi tatkala umat Islam hanya mengedepankan hawa nafsu dan tradisinya, warisan para leluhurnya, itulah sebenarnya rahasia kemunduran Islam itu. Karena demikian itu tidak mampu untuk mendorong umatnya menjadi umat yang terdepan. Karena pemikiran yang jumud, pemikiran yang sempit, karena doktrin dan taklid fanatik itu menjadikan otak atau akal itu menjadi jumud, tidak bisa berkembang. Maka Islam, kita melihat bagaimana kejeniusan Islam, kemuliaan Islam. Para ulama telah melahirkan para ulama-ulama yang jenius. Maka tidak perlu diragukan tentang keberadaan Islam, tapi yang perlu kita pertanyakan bagaimana komitmen dan loyalitas kaum muslim itu kepada Islam, itu yang menjadi penyebab sesungguhnya. Semoga kita semua memahami kondisi yang seperti itu. Itulah penyakit yang sesungguhnya. Itulah permasalahan yang mendasar. Kesadaran umat di dalam menerapkan syariatnya. Nah, tapi tatkala umat ini sadar dan kesungguhan yang menyertai hidup mereka dalam segala lini kehidupan, lihat Islam berabad-abad memimpin dunia dan peradaban Islam sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Dan itu semua diketahui setiap yang membaca sejarah. Bagaimana peradaban Islam dipindahkan orang Eropa untuk mengambil teori-teori dalam dunia berbagai disiplin ilmu. Kemudian mereka kembangkan dan dunia medis, dalam dunia dan yang lainnya. Maka Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Selama ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi manusia. Tapi tatkala suatu teori yang akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi ini, maka Islam melarang dari hal itu. Dan teknologi yang dibuat oleh manusia, itu semua untuk kemaslahatan bagaimana mereka bisa menata hidup ini. Bagaimana bisa mengatur hidup manusia, memberikan kemudahan, fasilitas yang bermanfaat. Ini semua harus dipahami. Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi. Islam tidak bertentangan dengan kemajuan dan bahkan mendorong umatnya untuk maju. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, kepada para pemimpinnya untuk senantiasa menjadi panutan, untuk menjadi pelopor dalam kebaikan, sehingga kondisi dan keberadaan kita semakin baik hari demi hari. Kemudian juga perlu diingatkan pada kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa kita bersungguh-sungguh di sisa-sisa 10 terakhir ini. Pada hari ini kita sudah masuk 22 Ramadan. Dan tentunya tidak akan lama lagi, bahkan tidak akan terasa, perjalanannya sangat cepat sekali. Ingat, kita akan hampir sampai kepada batas, finish.
kalau diibaratkan dalam sebuah event pertandingan atau ya perlombaan, ya, atau seperti pacu kuda misalnya. Kuda itu apabila ya mendekati batas ya garis finishnya, itu semakin ya menambah kekuatan untuk bisa sampai pada batas finishnya. Itu hewan yang digunakan untuk ya pacu kuda atau yang sejenisnya. Kata para ulama, kita jangan sampai lebih hina dari hewan. Ya, semakin berakhir Ramadan semakin loyo. Ya, padahal dari awal kita udah start, ya pemanasan, terus berjalan, semakin jauh perjalanan, mesinnya semakin panas, tentunya perjalanan semakin kencang, semakin mampu menghadapi tantangan dan rintangan karena telah terbiasa dalam menghadapi ya medan yang seperti itu. Maka semakin kita tingkatkan, tidak mengenal lelah, letih, capek, atau futur, terus kita tingkatkan. Karena kita akan merayakan kemenangan itu. Akan merayakan kemenangan itu tatkala kita sampai kepada batas akhir dengan selamat dan meraih predikat takwa itu. Hanya kepada Allah kita memohon, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan di dalam mengisi hari-hari dan malamnya di bulan yang penuh berkah ini, di 10 terakhir ini. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah akidah at-tahawiyah. Pembahasan yang terakhir ya, yang berkaitan dengan pembahasan ya doa dan juga manfaat doa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, dan doa itu merupakan wasilah yang paling utama untuk meraih kebaikan. Setelah itu, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan sebagian dari prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Qala rahimahullah, wallahu yaghdabu la ka ahadin minal wara. Allah Subhanahu wa taala itu ya yaghdab, yaitu marah. Wa yarda, dan ridha. Tapi bukan seperti marah dan ridhonya seorang dari makhluk. Ya, al-wara yaitu manusia. Ya, hal ini adalah penjelasan tentang di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat yang berkaitan dengan sifat al-ikhtiyariyah, sifat al-fi'liyah, yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan pilihan Allah yang tentunya tidak terlepas dari masyiatuhu, kehendak Allah. Ahlussunnah ya meyakini, mengimani bahwa sifat itu ada yang berkaitan dengan zat Allah yang tidak terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala, yang azali, abadi. Kemudian ada sifat yang berkaitan dengan perbuatan, dan perbuatan tersebut berkaitan dengan masyiatuhu, kehendaknya. Jadi Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Bila Allah menghendaki, Allah lakukan. Jika tidak, ya tidak dilakukan. Nah, di antara sifat tersebut ya sifat ar-ridha wal ghadab. Ya. Allah murka dan marah kepada sebagian kaum, kelompok manusia, dan Allah juga ridha. Kedua sifat ini, al-ghadab wal ridha, adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, tapi tidak sama dengan sifat manusia. Karena kaidah yang diyakini oleh Ahlussunnati wal Jamaah adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, suatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Sehingga tatkala kita katakan Allah ridha, ya sesuai dengan kebesaran keagungannya. Bila Allah ridha kepada kaum, tentu Allah akan mencintainya. Tapi apakah selamanya dia
atau mungkin ridha? Tidak. Kemudian apabila Allah marah kepada suatu kaum, apakah selamanya? Tidak. Karena bila mereka bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa dan kufur yang menyebabkan kemurkaan Allah itu, kemudian mereka bertaubat, maka Allah akan ridha kepadanya yang sebelumnya Allah murka karena perbuatan dosa dan maksiat mereka. Begitu juga Allah ridha kepada suatu kaum yang soleh, yang taat, beribadah, kemudian dia berbuat dosa, maksiat, bahkan mungkin dia itu yang murtad, waliyazubillah, maka Allah sebelumnya ridha kepadanya, kemudian setelah itu murka karena dosa, maksiat dan perbuatannya. Makanya berkaitan dengan masyiatuhu. Ya. Jadi marah dan ridha, ya, itulah dua sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, ya, berkaitan dengan masyiatuhu subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang hal itu. Seperti dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguhlah telah ridha kepada orang yang beriman disebabkan keimanan mereka. Allah ridha. Ya. Qala subhanahu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan juga mereka ridha kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, sifat ghadab, kemurkaan, ya, marah. Qala subhanahu, qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah. Naam, man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan tentang yang lebih jelek dari hal itu, mathubatan, sebagai balasan, min indillah, di sisi Allah, ya, man la'anahu Allah wa ghadiba alaih, ya, man la'anahu Allah wa ghadiba alaih, yaitu seorang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Itu tentu lebih jelek, ya. Jadi Allah ridha dan Allah marah. Allah mencintai dan Allah memurkai, membenci. Nah, qala subhanahu wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka, ya, dengan perbuatannya mendapatkan kemurkaan atau amarah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang nikmat penghuni surga. Dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penghuni surga setelah mereka dimasukkan ke dalam surga, nasallallahu yudkhilana al-jannah, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Kemudian setelah diberikan berbagai kenikmatan yang di dalamnya tidak bisa kita bayangkan, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal a'taitukum, sudahkah aku memberikan, ya, segala nikmat itu kepada kalian? Qalu na'am, mereka menjawab na'am. Qala fa inni uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Setelah seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, kemudian Allah katakan, sesungguhnya aku akan melimpahkan kepada kalian keridhaanku, ya, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala askhat alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan murka lagi selama-lamanya kepada kalian. Ya. Wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan itu lebih besar tentunya. Ini adalah akidah Ahlussunnah, wajib kita imani bahwa Allah memiliki sifat ridha dan juga memiliki sifat kemurkaan. Dan hal ini, ya, sebagaimana yang diyakini Ahlussunnah, berbeda untuk Ahlul Kalam tentunya dari kalangan Al-Kullabiyah wal Asy'ariyah dan yang lainnya yang mentakwil sifat tersebut, ya, yang mengingkari. Kalangan Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat tersebut, sebagian mentakwil kemurkaan itu atau marah dan juga keridhaan itu bukan sifat Allah katanya, tapi sanksi itulah yang dikatakan marah, ya, dan kenikmatan itulah yang dikatakan ridha. Jadi mereka ingin mentakwil, ya. Ini jelas pendapat yang batil, karena Allah memiliki sifat marah
dan efek dari marah tersebut ada sanksi. Allah memiliki sifat ridha dan efeknya adalah al-ihsan, kebaikan dan kenikmatan. Jadi bukan kenikmatan itu yang ridha Allah, bukan sanksi itu yang kemurkaan Allah. Nah, baik. Khatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, la ka ahadin minal wara, bukan seperti seseorang dari makhluknya. Artinya bukan marah dan ridha Allah itu seperti ridha salah seorang dari makhluk. Ya, kita mengetahui manusia memiliki sifat marah dan juga ridha, senang, ya, mencintai. Tapi manusia sesuai dengan keterbatasan mereka, sesuai dengan kelemahan dia sebagai makhluk, ya, begitu juga sifat mereka. Begitu juga sifat mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan keagungan merupakan sifat dzatiyatu, ya, sifat zat Allah tabaraka wa taala, maka tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Ini akidah Ahlussunnah dalam semua sifat. Ya, dalam semua sifat. Baik. Itu yang berkaitan dengan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kemudian setelah itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anis sahabati ajma'in. Ya. Qala rahimahullah, qala Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi al-khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Yang artinya, dan kami yaitu ahli sunnah mencintai, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebihan, ya, di dalam mencintai seseorang di antara mereka. Wala nufrid fi hubbi ahadin minhum. Dan juga kami tidak, ya, berlepas diri dari salah seorang mereka dan membenci orang-orang yang membenci para sahabat dan yang menyebut mereka, ya, dengan selain kebaikan. Dan kita, yaitu ahli sunnah, tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wala nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama Islam, iman, keimanan dan ihsan, dan membenci mereka, wa bughdhuhum, adalah kufrun wa nifaqun wa tughyan, suatu kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Ini ungkapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang banyak mendapat, ya, pujian dari para ulama tentang redaksinya juga, kemudian singkat dan padat, ya, yang menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap, ya, ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi SAW, terhadap manusia yang paling mulia setelah para nabi. Karena perlu kita ketahui, manusia yang paling mulia, ya, yang diciptakan oleh Allah adalah para nabi. Para nabi. Dan yang paling mulia dari para nabi tersebut, rasul tersebut, adalah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari pengikut para nabi tersebut, dari umat nabi tersebut, yang setia mengikutinya. Dan manusia yang paling setia mengikuti nabinya adalah para sahabat Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang yang terbaik setelah para nabi. Mereka adalah orang yang paling mulia, ya, yang telah meraih seluruh kebaikan yang Allah janjikan untuk umat ini sebagai balasan terhadap, ya, persahabatan mereka bersama Nabi, as-suhbah, yang tidak Allah berikan kecuali hanya kepada mereka. Karena itu pilihan. Nabi diutus oleh Allah, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, ya, memilih para sahabatnya sebagai pendamping Nabi yang berjuang bersama Nabi, membela agama Allah, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wafatkan mereka di atas iman dan taqwa. Maka bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah? Ya, secara global, sebelum kita jelaskan makna perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, akidah ahli sunnah, ya, secara umum tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu disimpulkan dalam 3 perkara. Yang pertama adalah mencintai seluruh para sahabat, ya. Dan ini dikatakan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nuhibbu ashab Rasulillah. Kita mencintai seluruh para sahabat Nabi tanpa terkecuali. Taib, siapa itu sahabat? Sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar tentang definisi mereka dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, yaitu mereka yang laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata alaihi, yang bersua dengan Nabi, ya. Ini tentunya lebih, ya, ungkapan bersua lebih, ya, jeli daripada ungkapan melihat. Karena mungkin ada yang buta tapi tidak bisa melihat, tapi mereka bersua dengan Nabi. Jadi bersua dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, kemudian, ya, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman, kemudian, ya, dia meninggal dalam keadaan iman. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau, ya, mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekejap, ya, tapi dia beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan iman, maka sahabat Nabi. Adapun mungkin mereka yang melihat Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman, maka dinamakan sahabat. Kendati dia mungkin, ya, setelah meninggalnya Nabi itu dia beriman, maka dinamakan muhadram. Ya. Baik. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang hidup bersama Nabi, melihat Nabi dan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Nah, mereka wajib kita cintai. Karena itu adalah konsekuensi dari iman kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agama ini. Jadi ini yang pertama. Nah, kecintaan kepada mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Ya, sesuai dengan urutan mereka dalam kemuliaan dan keutamaan tersebut. Tentunya yang paling mulia secara mutlak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu nisahati ajma'in. Ya. Kemudian, ya, setelah itu mereka yang dari Ashabus Syura, ya, 6 dari Ashabus Syura, yang tersisa dari Ashabus Syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu yang tersisa dari 10 yang mubasysyirin bil jannah, yang dijamin masuk surga. Kemudian mereka ahli Badar dari kalangan muhajirin, ya, ahli Badar yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian ahli Badar yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Kemudian mereka yang beriman, berinfak sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian setelah itu mereka yang beriman, berinfak, berjihad, ya, setelah penaklukan kota Mekah. Itu, ya, urutan keutamaan para sahabat tadi. Baik.
Kemudian yang ketiga, ya, ini akidah Ahlussunnah secara umum, mereka iman mereka pada para sahabat, ya artinya keimanan mereka tentang para sahabat adalah menuntut mereka untuk al-imsak amma syajara bainahum, yaitu menahan lisan, menahan diri mereka, ya, dari membicarakan tentang perkara-perkara atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya. Jadi mereka bukan menjadi, ya, hakim yang mengadili para sahabat. Ya, sehingga tatkala mereka berbicara tentang perselisihan terjadi di kalangan para sahabat, kemudian menimbulkan satu dari dua sikap, ya, mencelah atau mengkultuskan. Keduanya sikap yang salah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kalaupun menjelaskan hal itu bagaimana menjelaskan atau menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap yang benar. Pertama, dikatakan bahwa mereka terjadi perselisihan di kalangan mereka karena perkara ijtihad, bukan karena masalah perebutan kekuasaan. Ya, bukan masalah itu, tapi karena masalah ijtihad. Mereka pantas berhak untuk pemimpin karena mereka orang yang ahli iman, ahli sabar, yang memiliki kriteria pimpinan tersebut. Tapi terjadi karena perkara ijtihad, dan dalam hal ini ahli sunnah tidak ikut campur dalam urusan itu, menahan lisan mereka. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perkara tersebut telah berlalu dan tidak seorang pun dari kita yang pernah ikut serta menyaksikan kejadian itu, baik itu perang Jamal atau perang Siffin dan yang lainnya. Ya, kenapa kita harus mengikut serta atau mengotori lisan kita dalam membahas hal itu, sementara senjata dan pedang kita tidak ikut campur dalam hal itu? Ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat telah berlalu. Mereka akan mendapatkan kebaikan dari amalan mereka, dan juga mereka mempertanggungjawabkan dari perbuatan mereka. Ini akidah Ahlussunnah. Nah, maka barang siapa yang, ya, membahas perkara tersebut dengan tujuan ingin mengetahui siapa yang benar dan salah, kemudian menghakimi, maka tidak keluar dari dua sikap yang kontradiksi. Keduanya adalah kebatilan. Yang pertama, boleh jadi akan mencela, sehingga kita mendapat bagaimana kelompok mencela Muawiyah, gitu. Kemudian kelompok yang kedua bagaimana mengkultuskan Ali. Keduanya salah. Yang benar kita katakan bahwa kita semua berloyalitas kepada mereka, dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW yang mulia. Mereka, hal demikian itu terjadi karena ijtihad mereka, tapi tentunya dalam hal ini yang lebih dekat kepada kebenaran sebagaimana Ahlussunnah mengatakan adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kita semua mengatakan itu adalah hasil ijtihad, dan berijtihad yang benar dapat dua dan yang salah dapat satu. Selesai sebatas itu. Ya, karena perlu diketahui, satu detik, bukan 1 menit, 1 detik dia hidup bersama Rasulullah, beriman dan meninggal di atas tersebut. Dia hanya melihat Nabi, hidup bersamanya, ya, melihat Nabi, sedetik setelah itu dia meninggal. Itu lebih baik dari amalan kita, lebih baik dari amalan manusia yang hidup, ya, setelah mereka. Ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali pada pembahasan yang pertama, mencintai mereka. Kenapa kita mencintai para sahabat Nabi SAW? Karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan keimanan kita kepada agama ini menuntut kita untuk mencintai mereka. Maka barang siapa yang mencintai Allah, Rasulullah mencintai sahabat Nabi SAW. Karena Allah mencintai mereka, dan Allah mengetahui akan muncul dari mereka sebagian kekeliruan dan kesalahan. Tapi kenapa Allah cintai mereka? Kenapa Allah ridho kepada mereka? Ini sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka wajib baginya mencintai apa yang dicintai atau seorang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasul telah mencintai para sahabat Nabi SAW, dan itu juga merupakan konsekuensi dari keimanan kita.
Qala Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu dari kalangan lelaki dan wanita, mereka itu wali bagi sebagian yang lain. Makna al-walaya al-wilayah dalam Islam, ya, yuwali ba'duhum ba'dha, menjadikan sebagian wali, ya, sebagian mereka menjadikan sebagian lain sebagai wali, maksudnya adalah al-mahabbah wan nusrah, mencintai dan memberikan pertolongan, memperjuangkan. Itu makna al-muwalat dalam Islam, mencintai. Maka orang beriman, mereka, ya, saling mencintai satu, ya, dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang beriman, ya. Dan tidak diragukan adalah orang-orang yang beriman yang pertama sekali masuk ke dalam sifat al-iman, orang yang paling utama dan yang pertama. Saya ulangi, orang yang paling utama dan yang pertama masuk ke dalam sifat iman adalah mereka yang hidup bersama Nabi. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Siapa mereka sahabat? Muhajirin wal Ansar. Nah, maka kita mengimani hal itu dan mencintai mereka. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, dan barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka sungguh dia telah, ya, menyempurnakan imannya. Ini pertanda keimanan, kesempurnaan iman. Hubbu lillah. Maka barang siapa mencintai sahabat lillah, ya, tanpa terkecuali karena keimanan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang sempurna keimanannya. Dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan, ayatul iman, ya, hubbu al-ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Mencintai atau tanda keimanan itu mencintai kaum Ansar, ya, penduduk Madinah yang beriman pada Rasulullah SAW, kaum Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan membenci atau tanda kemunafikan itu adalah bughdul ansar, membenci para kaum Ansar. Timbul pertanyaan, kenapa kaum Ansar saja di sini? Lalu bagaimana dengan Muhajirin? Jawabannya tidak diragukan. Jika kaum Ansar, ya, membenci kaum Ansar merupakan tanda kemunafikan dan mencintai mereka tanda keimanan, dan mereka adalah generasi atau yang beriman setelah kaum Muhajirin, ya, tentunya membenci kaum Muhajirin, ya, lebih dahsyat lagi, dan tentunya mencintai kaum Muhajirin lebih mulia lagi, ya, karena tidak diragukan, ya, perjuangan kaum Muhajirin bersama Nabi, ya, di waktu awal perjuangan Islam. Setelah itu baru beriman kaum Ansar. Maka mereka tidak ragukan lagi, tapi Rasul ingin menjelaskan, ya, keistimewaan kaum Ansar yang mereka, ya, beriman, memperjuangkan Nabi SAW, yang menerima kedatangan Nabi bersama kaum Muhajirin. Nah, ini maksudnya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW juga menjelaskan, hadis Bara', qala al-ansar la yuhibbum illa mu'min. Kaum Ansar tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali orang yang beriman, ya. Wala yubghidhum illa munafiq. Tidaklah ada yang membenci mereka kecuali munafik. Faman ahabbahum ahabbahu Allah. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah pasti mencintainya. Wa man abghadahum abghadahu Allah. Maka barang siapa yang membenci mereka, Allah akan membencinya. Maka tidak diragukan, ya, kaum Rawafid munafiqun yang membenci sahabat, yang menjadikan agama mereka adalah kebencian pada sahabat sebagai agama mereka, ya, mereka orang dimurkai oleh Allah. Maka la khaira fihim, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan untuk Islam dari mereka, ya. Islam apa yang mereka perjuangkan? Pernahkah mereka berjuang untuk Islam? Tidak pernah. Bahkan berjuang untuk menghancurkan Islam. Sejarah
kelam mereka, sejarah hitam mereka, sejarah berdarah mereka itu telah membuktikan mereka orang yang menghalalkan darah orang-orang yang mencintai sahabat Nabi. Nah, dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak akan mungkin ya membenci kaum Ansar seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan yaumil akhir. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Taib. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian konsekuensi dari kecintaan kepada para sahabat Nabi ini apa? Ya. Konsekuensinya apa? Cinta kepada para sahabat Nabi. Cinta kepada para sahabat Nabi secara keseluruhan tanpa membedakan mereka ahlul bait atau ahlul bait, semua dicintai. Ya. Perbedaan keyakinan Syiah membedakan ini ahlul bait, cintai, dan itu pun mereka memahami ahlul bait itu hanya di keluarga Fatimah dan Ali. Kemudian secara spesial dari Husain. Ya. Hasan pun hanya diikutsertakan pelengkap saja. Ya. Taib. Kemudian mereka membangun di atas keyakinan itu ya pemikiran ideologi yang sesat dan menyesatkan, bahkan kekufuran. Katakan mereka maksum lah, tidak bersalah, dan mereka berhak memimpin dan berhak menjadi khalifah dan seterusnya. Ini panjang pembahasannya, tapi intinya ada suatu kekufuran, kebatilan semata. Taib. Para sahabat Nabi, baik di kalangan Muhajirin wal Ansar dan dari Ahlul Bait, semua wajib kita cintai. Kecintaan tersebut lillah. Naam. Taib. Konsekuensinya apa? Kalau kita mencintai para sahabat Nabi SAW, konsekuensinya adalah mendoakan kebaikan bagi mereka, memohon kerahmatan ya bagi mereka. Karena begitu sifat orang beriman. Setelah Allah menyebutkan kaum Muhajirin, kemudian setelah itu kaum Ansar, ladzina tabawwa'ud dara wal iman, yang mereka telah berdomisili di kota Madinah, ya. Kemudian dengan penuh yang telah beriman, dan sebelumnya kaum Muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah mencari ridha Allah, ya. Kemudian setelah itu disebutkan sifat orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, kaum Muhajirin wal Ansar. Bagaimana sikap mereka? Memiliki dua sifat. Hati yang tulus dan lisan yang selamat. Faqala subhanahu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang yang beriman sebelum kami, Muhajirin wal Ansar, dan yang mengikuti mereka, ya Allah, jangan jadikan di hati kami kebencian terhadap mereka, kedengkian, kebencian terhadap mereka. Ya, ampuni kami ya Allah dan dosa-dosa saudara kami. Jadi lisan mereka selamat, hati mereka selamat. Nah, lisannya berbicara dengan baik, mendoakan kebaikan, dan hati mereka penuh dengan kecintaan, selamat dari kemunafikan dan kebencian. Itulah orang-orang beriman. Kemudian juga menebarkan keutamaan dan kemuliaan mereka, fadailuhum. Karena para sahabat Nabi SAW ya orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki keutamaan. Tadi dijelaskan mereka adalah orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk menemani Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah pilihan Allah ya untuk menjadi penghulu dari seluruh para rasul. Nah, maka manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini setelah para rasul, manusia yang paling utama, yang paling mulia semenjak Allah menciptakan Adam, Hawa, kemudian lahir keturunannya sampai detik dan sampai hari kiamat, mereka yang paling mulia, yang paling utama setelah para rasul adalah sahabat Nabi, Muhajirin wal Ansar. Hada bi ijma' ahli sunnati muslimin. Gak ada perbedaan dalam hal itu. Sebagaimana kenabian itu adalah istifa'un minallah, ikhtiar, pilihan Allah.
Allah memilih siapa yang berhak menjadi nabi. La yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat sebagai utusan dan dari para kalangan manusia sebagai nabi. Dipilih sekian banyak manusia yang lahir di permukaan bumi ini, mulai semenjak Nabi Adam, Hawa, dan kemudian Allah menciptakan umat manusia sampai detik ini. Nabi Adam, Nuh, kemudian terus Ibrahim, dan nabi-nabi yang setelah itu, kemudian nabi dari Bani Israel, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian sampai nabi kita yang terakhir, bahwa manusia yang paling mulia, pengikut para nabi itu adalah kaum muhajirin wal ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itulah istifa min Allah azza wa jal. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, inna Allah nadhara fi qulubil ibad. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inna Allah nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubin wastafahu li risalatihi. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da Muhammadin wa wajada quluba ashabihi khairul qulub fakhtarahum li suhbatihi. Allah memperhatikan dari sekian makhluknya yang banyak, siapa yang paling baik hatinya, yang paling mulia. Ternyata Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk sebagai Nabi, mengemban risalah. Kemudian Allah perhatikan dari manusia yang diciptakan, pengikut para Nabi tersebut, siapa yang terbaik hatinya? Ternyata para sahabat. Allahu Akbar. Para sahabat Nabi SAW. Makanya fakhtarahum li suhbatihi. Allah pilih mereka sebagai sahabat Nabi. Maka itu pilihan Allah. Makanya sahabat itu pilihan Allah, yang tentunya predikat sahabat itu tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun kecuali oleh mereka sampai yaumul qiyamah. Sebagaimana kemuliaan yang telah mereka raih tidak akan pernah digapai oleh manusia yang lahir setelah mereka sampai yaumul qiyamah, tapi mendekati atau mengikuti mereka. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fath, qala Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama mereka. Siapa yang bersama Rasul? Hanya ada dua golongan. Muhajirin wal ansar. Itu yang bersama beliau. Bagaimana sifat mereka? Asyidda 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Tegas. Kemudian rahama bainahum, berkasih sama mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau mendapatkan mereka rukuk dan sujud, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Allah sebutkan permisalan mereka di Taurat, di Injil, begitu ya. Di akhir ayat Allah sebutkan apa yang Allah janjikan pada mereka. Qal wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, di kalangan muhajirin dan ansar, dan semua orang yang tentunya beriman. Tapi di sini konteksnya, karena ayat tersebut tentang sahabat, maka mereka yang paling utama masuk ke dalam ayat tersebut. Faqala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu maghfirah, keampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang agung. Subhanallah. Itu janji Allah bagi para sahabat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang sahabat Nabi SAW, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. As-sabiqun al-awwalun, generasi yang awal dan pertama, mereka yang muncul pertama sekali dari kalangan umat Islam ini.
dan yang pertama dari umat ini. Dari kalangan muhajirin wal ansar. Inilah yang namakan salaf. Karena mereka yang mendahului kita. As-sabiq, yang mendahului kita. Al-awwal, yang datang awal dari kita. Itulah salaf. Ya. Nah, setiap mereka yang mengikuti generasi sahabat tadi, ya, mereka menisbatkan diri kepada mereka dalam beragama. Itulah manhaj salaf. Jadi bukan ya ajaran, bukan aliran, bukan pemikiran, ya, sehingga sebagian memahami ajaran teologi salafi macam-macam kata mereka begitu. Ini yang tidak paham tentang hakikat manhaj salaf. Bedakan, ini manhaj yang benar. Adapun kaum muslimin yang mereka berusaha beragama untuk mengikuti mereka, tentunya banyak kekurangan juga. Sebagaimana Islam yang mulia ini, yang melakukan Islam macam-macam perilakunya. Apakah kita akan mencela madhabus salaf? Apakah kita akan mencela manhaj salaf, madhabus salaf? Madhabus salaf itu konsep cara beragama, ya, bukan kelompok tertentu. Maka semua yang beragama memahami syariat Islam ini, memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikuti bagaimana cara beragama para sahabat di zaman Rasul, yang Allah ridhoi mereka, yang diperintahkan untuk mengikutinya, itulah konsep hidup kita. Dan ini wajib diikuti. Ya, wajib diikuti. Adapun ketimpangan yang terjadi, kesalahpahaman, atau mungkin perilaku yang mengatakan mengikuti salaf, berarti celaan terhadap pelakunya, bukan manhajnya. Manhaj salaf wajib diikuti. Dan itu diikuti para sahabat. Diikuti oleh kaum muhajirin. Itu yang diikuti kaum ansar. Dan itu yang diikuti oleh tabi'in. Dan semua a'immah, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ahli sunnati wal jamaah, firqatun najiyah. Mereka, al-muhajirin wal ansar. Abu Darda pernah berwasiat, kullu amalin lam yata'abbadhu. Naam. Al-muhajirin wal ansar fala tata'abbadu bih. Semua amalan yang tidak pernah dilakukan, ya, ibadah yang tidak pernah dilakukan muhajirin wal ansar, jangan kalian lakukan. Jangan. Ini dua kemungkinan. Boleh jadi kalian lebih baik dari mereka. Keliru. Atau dulu amalan tersebut belum muncul, lalu sekarang ada penemuan baru, setelah penelitian ada penemuan baru, begitu ya, ajaran baru. Jelas kebatilannya. Maka ikuti mereka, muhajirin wal ansar. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan mengikuti mereka dengan baik. Inilah dalil menjelaskan wajibnya mengikuti manhaj sahabat, salafus saleh, sahabat. Karena itu bukan pemikiran. Bukan sebuah konsep hasil penemuan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, atau mengatakan mungkin Ibnu Taimiyah atau Muhammadul Wahhab. La, ini konsep hidup. Bagaimana dulu para sahabat hidup bersama Rasul, menerapkan ajaran Islam, itu menjadi acuan kita. Ya, bukan penerapan yang telah terkontaminasi, diwarnai dengan tradisi dan budaya setempat, sehingga di kotak-kotak pemahaman tadi, ini Islam inilah, ini Islam itulah, ini Islam dan seterusnya. Tidak. La, ya, bukan itu. Walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhu wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Apa balasannya? Wa'adda lahum jannat. Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Jadi harus dipahami dengan baik. Nah, jadi kita mengikuti orang yang dijamin oleh masuk surga. Adapun zaman sekarang ini, nenek moyang kita, siapa yang menjamin masuk surga? Oke lah, mungkin orang-orang yang soleh, yang menebarkan dakwah Nusantara ini, apakah dijamin masuk surga bagi mereka? Mana yang lebih utama, mengikuti mereka atau mereka sekarang ini? Mengikuti sahabat maksudnya, atau mereka yang sekarang ini? Atau mungkin yang 100 tahun yang silam, menebarkan Islam di Nusantara ini? Mana yang lebih utama? Tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Baik. Kemudian
Ya, dalam ayat Allah Subhanahu menjelaskan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Ya, Allah telah ridho kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah di bawah sebatang pohon. Nah, syajarah ridwan. Itu Allah ridho kepada mereka. Mereka semua ahli jannah. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia itulah manusia yang hidup di kurunku, para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian mengikuti mereka. Ya. Jadi banyak keutamaan para sahabat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadun mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasibah. Jangan kalian mencela sahabatku. Demi Allah, seandainya seorang kalian menginfakkan hartanya dalam bentuk emas sebesar bukit Uhud, ya, besar bukit Uhud yang ada di Madinah, belum akan sampai menyamai mudda ahadihim wala nasibah. Mud, ya, satu mud. Nah, satu mud. Ukuran 2 telapak tangan, satu mud. Wala nasibah, atau separuh keutamaan atau amal ibadah dan infak yang mereka lakukan. Nggak ada perbandingan sama sekali. Ya, udah kita tahu diri. Ya, ikuti mereka. Karena orang yang mulia itu orang yang mengikuti yang mulia. Ya, orang yang sengsara celaka, orang yang tidak mau mengikuti orang yang mulia. Silakan, hanya dua pilihan, mau jadi yang mulia atau sengsara. Baik, para pemirsa rahimakumullah, belum selesai pembahasan tentang masalah sahabat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan kalau kita masih berumur, ya. Tapi waktu membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita berakidah, terutama mengenai sahabat, kewajiban kita untuk mencintai dan mengikuti mereka, juga keharaman bagi seseorang yang membenci dan mencaci maki para sahabat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Dan untuk yang pertama Ustadz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, seringkali saya mendengar yang tidak sengaja dari mereka yang membenci para sahabat, pintu gerbangnya itu berada di Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena katanya dia memusuhi atau memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan selalu dijadikan pintu gerbang untuk membenci para sahabat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih kepada yang bertanya. Nah, jadi kalau kita umpamakan para sahabat itu ya benteng yang kokoh. Ya, benteng yang kokoh, yang kuat, yang sulit untuk ditembus oleh musuh. Kemudian ada gerbang. Bila ini dirusak, maka musuh akan masuk. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh para salafus salih tentang posisi sahabat yang mulia Muawiyah, ya, radhiyallahu an, salah seorang dari penulis wahyu. Kemuliaan dan keutamaannya banyak sekali. Ini yang harus perhatikan. Maka beliau sahabat Nabi yang wajib kita cintai dan juga kita doakan kebaikan baginya dan menebarkan kebaikannya. Ya, tapi tatkala ya muncul kelompok yang fanatik pada salah seorang sahabat atas namakan pengikut Ahlul Bait, ya, kemudian mendapatkan celah untuk melegitimasi ya fanatisme tadi
dan juga mendapat celah untuk mengkritisi yang lain, maka mereka melihat yang paling pas itu ya Muawiyah. Kenapa? Karena kata mereka dia telah memerangi ya Ali. Ali itu ya wasiat yang menerima wasiat Nabi. Ini versi tentang Syiah tentunya, dan orang-orang yang kaum Mu'tazilah dan munafikin yang sesuai dengan dalam hal ini. Ya. Maka tatkala mereka berani mencela itu, maka mereka masuk untuk mencela yang lain-lainnya. Ya. Maka tidak diragukan bahwa sesungguhnya yang terjadi kalau versi ahli sunnah tentunya berbeda dengan kaum Syiah dan ahlul bidah. Karena banyak sekali riwayat dia dipalsukan tentang ya terjadinya aksi atau mungkin terjadinya fitnah tersebut. Ya. Ahli sunnah memahaminya. Pertama, sebagaimana dijelaskan tadi, ini pembahasan khilaf perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat itu semata-mata perkara ijtihadiyah. Masalah ijtihad. Bagaimana masalah ijtihadiyah? Tatkala kaum Khawarij datang ke Madinah dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya khalifah al-thalith, dan beliau ya syahid, dan itu di waktu ya bulan haram. Nah, terjadi perpecahan kalangan muslimin. Ya. Terbunuh khalifah. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya menjabat sebagai khalifah dalam kondisi fitnah yang terjadi. Dan para pembunuh tersebut telah menyelusup ke pasukan Ali. Nah, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu termulam keadaan zalim, dizalimi. Syahid beliau radhiyallahu anhu, sahabat ajma'in. Ya. Maka siapa yang berhak untuk menuntut diqisas para pembunuh tersebut? Maka Muawiyah. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyyi sultanan fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka kami telah memberikan ya bagi walinya untuk menuntut ya hal itu, untuk dieksekusi orang-orang yang membunuhnya. Nah, dan begitu terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat membayar Ali bin Abi Thalib karena beliau orang yang paling mulia. Setelah itu, karena urutan kemuliaan tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Ini sepakat ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka beliau yang berhak. Karena yang paling mulia. Juga yang jamin masuk surga. Nah, kemudian juga yang termasuk dalam 6 orang dipilih oleh Umar untuk menjadi ahli syura, anggota musyawarah untuk memilih Utsman radhiyallahu anhu. Akan tetapi apa yang terjadi? Muawiyah telah menjadi gubernur di Syam dah bertahun-tahun sehingga dah menyatu dengan penduduk Syam. Nah, dan boleh menuntut ya agar orang yang membunuh Utsman tadi diqisas. Dan para pembunuh tadi telah menyelusup masuk ke dalam pasukan Ali. Dan untuk membuntuti satu persatu itu bukanlah yang ringan. Kenapa? Terlebih lagi kondisi fitnah. Kaum muslimin terjadi pertikaian, perpecahan, fitnah yang terjadi. Maka kata Muawiyah, kami tidak berbaiat kecuali engkau ya Ali mengqisas mereka para pembunuh tersebut. Itu mungkin makna dari apa yang diinginkan oleh Muawiyah. Jadi bukan dia mengakui bahwa Ali tidak berhak menjadi khalifah. Bukan dia ingin merampas kekuasaan, tidak. Tapi kami akan berbaiat bila ini diqisas mereka terlebih dahulu. Ali mengatakan, baiat dulu, masuk ke dalam baiat dulu, baru setelah itu nanti kita qisas. Permasalahannya ya sungguh sangat ya sulit untuk diatasi karena mereka telah menyatu.
Nah, itulah yang terjadi. Sehingga terus seperti kondisi tidak ada penyelesaian yang jelas, masing-masing berijtihad. Kata Ali, ya, masuk ke baiat dulu, kemudian setelah kita buntuti satu persatu mereka. Dalam kondisi sekarang ini, satu persatu mereka banyak yang datang ke Madinah untuk membunuh Utsman itu. Ya. Dalam kondisi fitnah, maka tentu sulit untuk membuntuti mereka, mengeksekusi mereka. Terjadilah apa ini dengan fitnah Siffin, dan sebelumnya juga terjadi Ma'rakatul Jamal, semua, dan itu bukan karena Aisyah Ummul Mukminin dengan untanya Jamalnya kan begitu untuk ingin berperang, tidak, tapi ingin menyelesaikan. Tapi disitulah masuk para penyusup, para munafikin tadi. Nah, di situ mereka yang menyulut api permusuhan tadi. Ya, itu yang terjadi. Walhasil juga terjadi peperangan Siffin. Banyak yang mati dan meninggal, terbunuh, peperangan tersebut tumpahan darah. Kemudian terjadilah sulh perdamaian dari pihak Ali dan pihak Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat ajma'in. Kemudian setelah itu keluar dari disebabkan hal yang seperti itu kaum Khawarij, dan tetap bersama Ali orang-orang yang mengkultuskan atau mungkin para pengkultus, dan juga bersama Ali mereka yang ikut dalam pasukan tersebut. Walhasil singkat ceritanya adalah begitu Ali radhiyallahu anhu meninggal, kemudian setelah itu dibayar anaknya Hasan, kemudian hanya kurang lebih 6 bulan Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kepimpinan itu kepada Muawiyah, maka dikenallah Amul Jamaah. Yang menjadi pertanyaan bahwa apakah Muawiyah radhiyallahu anhu juga mampu mengkisos mereka para pembunuh setelah menjadi raja atau khalifah atau pemimpin setelah itu? Juga tidak mampu, karena permasalahan tidak semudah yang dibayangkan. Walhasil intinya mereka adalah semua ijtihad. Karena dalam demikian tentu para ulama menyebutkan bahwa tentu ijtihad Ali yang dalam ini lebih mendekati kepada kebenaran, lebih tepat. Maka radhiyallahu anhu sahati ajma'in. Hanya sebatas itu bagi kita boleh membicarakan. Adapun menghakimi, kenapa membuat kamu perangi Ali? Ali bukannya khalifah dan seterusnya. Ini Anda siapa? Siapa? Kok menghakimi siapa? Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat. Umat telah berlalu, kemudian dia akan mendapatkan kebaikan yang lakukannya, juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kita akan tidak ditanya, tidak akan ditanya tentang mereka, tapi akan ditanyakan tentang perbuatan kita. Akan ditanya, loh, kenapa kamu mencela sahabat? Makanya tatkala Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang Muawiyah dan terjadi fitnah tentang masalah Siffin tersebut, apa yang katakan beliau? Tilka dima'un, tahharallahu sayfi min para uridu an aqbisa lisani fiha. Itu darah yang tertumpah, Allah selamatkan senjata dan pedang saya tidak ikut campur dalam hal itu. Maka saya tidak ingin menodai lisan saya ikut campur dalam membicarakan hal itu. Subhanallah, perkataan yang agung sekali dari Umar bin Abdul Aziz yang tahu kedudukan para sahabat. Tentang kemuliaan Muawiyah banyak sekali. Jadi itu maksud gerbang. Di situ mulainya ahlul bidah mulai mencela, berani mencela sahabat. Oleh karena itu mari kita kembali kepada akidah yang benar. Banyak para sejarawan, apalagi di kalangan Orientalis atau mungkin orang kafir atau mungkin orang-orang yang ahlul kalam, orang-orang sekuler, itu menjadikan itu. Kata mereka riset penelitian tentang dia sejarah, tapi mereka tidak mengindahkan bagaimana prinsip yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin membaca sejarah para sahabat. Yang pertama yang harus dipahami, harus seorang mengetahui posisi mereka dan posisi dirinya. Anda berbicara tentang orang-orang yang Allah turunkan Al-Quran tentang kehidupan dan perihal ahwal mereka. Anda siapa? Anda orang kemarin sore mungkin juga tidak hafal Al-Quran.
perjuangan untuk Islam siapa? Apa? Mungkin tidak bisa baca Al-Quran. Mungkin tidak lurus baca Al-Qurannya, nggak hafal hadis, tidak tahu siapa nama sahabat, siapa yang berjuang bersama Rasul. Perjuangan mereka. Tidak tahu diri. Wahai orang-orang yang berani, ya, dan artinya harus katanya mereka secara ilmiah, ya, secara efektif dan semua, enggak. Atau secara jujur bicara tentang masalah sejarah, teori dan sejarah dan pendekatan histori macam-macam kata mereka yang ilmiah. Tidak. Anda siapa? Makanya prinsip Ahlussunnah dalam bicara tentang masalah para sahabat, mereka pertama memposisikan yang kita bicarakan siapa dan Anda yang berbicara siapa. Itu para sahabat. Ya Allah jamin, baca dulu keutamaan mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak keliru. Mereka tidak bersalah karena mereka manusia. Mereka bukan maksum. Mereka manusia. Salah dan benar. Tapi kesalahan mereka itu, ya, sebagaimana kata ulama, yaghmuru fi buhuri hasanatim. Ya, tenggelam dalam lautan samudera kebaikan mereka. Ya, ini harus dipahami. Oleh karena itu, ini pembahasan panjang tentang masalah keutamaan sahabat dan juga fadailuhu Umar, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi apa yang disampaikan tadi mungkin bisa ya berikan pencerahan kepada kita. Begitulah sikap kita Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, demikian Allahu a'lam. Jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Ya, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Iya, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Ana mau bertanya. Katanya ada orang berpendapat kalau misalnya saya itu ada orang sunnah, tapi masih mengerjakan kebid'ahan, tapi dia mengerjakan sunnah. Katanya berprinsip seperti ini, orang sunnah bukan salaf, orang salaf udah pasti sunnah. Itu apa maksudnya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pertama, dia mengaku sebagai ahli sunnah, tapi masih doyan mungkin hal yang bid'ah, gitu ya. Ini ya hal yang kontradiksi ya. Ya. Masih sengaja melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, perkara-perkara yang bid'ah, baik dalam akidah atau mungkin dalam hal amaliyah. Ya. Ahli sunnah, kenapa namakan ahli sunnah? Karena dia bukan ahli bid'ah. Ahli sunnah itu yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, ya, meninggalkan perkara yang beragam, perkara bid'ah. Dalam segala lini kehidupan, dalam artian dalam agama. Lini kehidupan kita beragama. Dalam urusan dunia silakan buat bid'ah. Kalau ingin buat bid'ah dalam urusan dunia, silakan. Ya, dalam urusan agama, stop. Ya. La. Karena ini agama Allah, bukan tradisi kita. Ini agama Rasulullah, bukan warisan nenek moyang kita. Sehingga berhak Anda dan siapapun ingin berkreasi, berinovasi. La, stop. Cukup. Ya, apa yang dicukupkan oleh Rasul dan para sahabat cukup. 6. Waqad kufitum, kata Ibn Mas'ud. Ittabi wa la tabtadi'u. Waqad kufitum. Ikuti saja, kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak usah buat-buat bid'ah, ngada-ngada yang lain. Tidak perlu. Cukup bagi kalian. Kufitum, cukup. Taib. Kemudian, kalau seandainya dia mungkin ahli sunnah, tapi karena minim agama, mungkin sekali mungkin terjerum dalam perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Ini bisa ditolerir. Karena juga ya, ahli sunnah bukan berarti dia maksum. Dan juga sesuai dengan tingkatan keilmuan dan pemahaman dia. Ya. Tapi begitu diingatkan, akhi, ini ternyata nggak ada sunnahnya. Ini dia ada. Dia langsung, oh iya, jazakallahu khairan. Ya saya tinggalkan. Nah, ini sikap yang harus kita ya berikan ya cap jempol. Nah, ini yang ahli sunnah. Dalam bukan arti sunnah berarti dia tidak pernah terjun dalam perbuatan yang keliru. Tapi begitu dia ingatkan kekeliruan tadi, perbuatan bid'ah atau maksiat, dia kembali karena kebenaran yang dia junjung tinggi. Dia harus dibedakan. Karena prinsip dia apa? Prinsipnya
berlandaskan Al-Quran, berlandaskan sunnah, mengikuti sahabat Nabi, kaum salafus soleh. Itu prinsip dia beragama. Lalu dalam perjalanan hidup mungkin dia keliru, atau mungkin kurang pas amalannya, tapi diingatkan, dia cepat kembali. Bukan ngeyel. Bukan nggak paham, tapi ngeyel juga. La yadri annahu la yadri. Nggak paham bahwa dia itu tidak paham. Ini muskilah, musibah. Ya, musibah yang seperti ini. Atau dia nggak paham, berpura-pura paham. Ya, ini masalah. Itu maka istislam, tunduk, patuh, berserah diri pada kebenaran. Itulah ahli sunnati wal jamaah. Taib. Kemudian pernyataan tadi, ya, bahwa yang sunnah belum tentu salaf, kemudian salaf berarti sunnah. Ini agak aneh ini. Ya. Aneh. Menunjukkan bahwa pernyataan muncul di orang tidak paham hakikat masalah. Tidak paham apa hakikat sunnah dan apa hakikat salaf tadi. Ya. Sunnah yang kita maksud adalah tuntunan hidup Rasul di dalam menerapkan syariat Islam ini. Ya. Dan semua umat Islam wajib mengikuti hal itu. Bagaimana beragama sesuai dengan tuntunan Nabi, sunnah beliau. Ya, yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Karena itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan pernyataan Muhammad Nur Ihsan. Itu wasiat Nabi. Alaikum bisunnati. Ikuti sunnahku. Wa sunnah khulafa rasyidin. Ini salafus salih. Sunnah para khulafa rasyidin. Jalan hidup, pedoman hidup, konsep hidup, penerapan terhadap Islam ini. Ya. Karena Rasul mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Telah aku tinggalkan di atas mahajjatul bayda. Jalan yang lurus. Jangan kalian menyimpang. Dan tidak ada yang menyimpang, melenceng dan keluar dari jalan itu kecuali halik, binasa, celaka, sesat dia. La yazigu anha illa halik. Enggak ada yang menyimpang kecuali dia binasa, celaka. Jelas panduannya. Ya, taraktu fikum amrain, kata Nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu ma'ini atasamtum bihima, kitabullah wa sunnati. Dua perkara, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian. Ini warisan Nabi. Dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama berpegang teguh dengan kedua hal itu, Al-Quran dan Sunnah. Itu sunnah yang kita maksud. Nah, sunnah ini yang kita maksud ini, inilah yang diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Al-Quran, Sunnah, para sahabat muhajirin, kaum tabi'in, tabi'in dan ulama Islam, ahli sunnah wal jamaah, bukan ulama ahli bid'ah. Ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan ulama ahli kalam, bukan orang-orang filsafat ahlul kalam, sekte-sekte menyimpang, bukan. Semua ahli sunnah wal jamaah setia mengikuti manhaj tersebut, sunnah tersebut. Nah, para salafus soleh itu diikuti mereka. Maka tidak ada pertentangan antara istilah ya sunnah dan salaf. Bahkan di antara nama ahli sunnah itu adalah atba'us salaf, pengikut salafus soleh. Dan sunnah itulah madhabus salaf, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul memerintahkan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang diikuti sahabatku dan aku ikuti dan para sahabatku. Ya. Jadi itu yang diikuti Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Jadi setiap salat itu ya pasti sunnah, tiap sunnah tidak mesti salat, itu jelas keliru. Dua istilah yang penamaan yang kontradiksi. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Artinya kita mengikuti salafus soleh bukannya sebuah ya slogan saja ya. Bukan sebuah hanya ya tulisan yang dituliskan. Ya, bukannya sebuah ya untuk hal berbangga-bangga gitu ya. Tidak. Tapi adalah sebuah ya sikap dan konsep hidup yang menyatu dengan diri kita. Bahwa di dalam beragama hanya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diajarkan para sahabat. Dan bukan berarti kita menolak berbagai kemajuan ya teknologi, tidak. Keliru kalau orang memahami seperti itu. Ya, tapi kita menolak
berbagai penemuan dan eksperimen atau ekspresi atau mungkin ya inovasi dalam urusan agama. Itu yang kita tolak. Ya, kendati kecanggihan teknologi sekarang, ya, itu memudahkan kita mengamalkan agama, bukan berekspresi untuk mengamalkan agama. Wasilah, sarana, teknologi, sains dan berbagai ilmu pengetahuan sekarang kita gunakan untuk mengamalkan agama, bukan mengotak-atik agama, bukan merubah-rubah, bukan untuk berekspresi, ya, dalam menerapkan agama, dalam zikir, dalam ibadah, begitu ya? Enggak, bukan itu yang dimaksud. Jadi harus dipahami. Banyak enggak paham hal yang seperti ini, maka menuduh kalau begitu ya kok jumut cara berpikirnya. Enggak ada yang jumut. Kita berpikiran yang terbuka, ya. Tapi kita tidak mengkultuskan akal seperti kaum Mu'tazilah, kaum filsafat, kaum rasionalis. Tapi kita juga tidak main perasaan dengan hati, tapi kita dengan ilmu sesuai dengan al-haq. Kita tekstual dan kontekstual. Tekstual kita memiliki teks nas Al-Quran, kontekstual kita memahami. Dari tekstual tadi kita pahami, kemudian kita memberikan jawaban solusi terhadap problematika umat dan masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Adalah manhaj. Inilah yang harus kita ikuti. Ini cara berpikir, ya, baik dalam pengamalan keseharian kita dan juga dalam dunia akademisi, mungkin di kampus-kampus, ya, ini yang harus diperhatikan. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu yang membatasi kita, mungkin inilah pertanyaan yang terakhir jawaban, mudahan bisa dipahami bersama. Demikian wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.